Alur cerita Global Superpowers, Awakening the Divine Purple Thunder, chapter ke-57 sampai ke-58. Video ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya. Keesokan harinya, di tengah terik siang hari, Song Kyu-yun dan Jiang Chuk-suan tampak bersiap untuk berpamitan. Song Kyu-yun melambaikan tangannya dengan ceria. Su Jingming, aku pergi dulu ya. Sampai bertemu lagi nanti. Jiang Chuk-suan pun menimpali dengan nada penuh harap. Nanti jika kita sudah kembali ke kampus, mohon bimbingannya lagi ya, Senior Su. Su Jingming tersenyum tipis dan membalas. Terima kasih kalian sudah menyempatkan datang, sampai jumpa lagi di awal semester depan. Mereka berdua pun melesat pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sebuah mobil sport berwarna merah menyala. Su Jingming menatap kepergian mereka sejenak, lalu membatin. Kalau begitu, aku harus segera bergerak menuju zona badai petir. Waktuku di dalam Secret Realm ini tinggal kurang dari seminggu lagi. Aku harus secepat mungkin mengumpulkan Thunder Core dalam jumlah yang cukup. Singkat cerita, Su Jingming kini telah berdiri tegak di depan pintu masuk zona berbahaya tersebut. Namun, tanpa ia sadari, sepasang mata tengah mengintai dari kegelapan. Pria pengintai itu segera menghubungi atasannya melalui alat komunikasi. Nona, Su Jingming sudah terlihat di depan pintu masuk zona badai petir. Mohon segera menuju ke lokasi. Terdengar jawaban dari seberang dengan nada penuh ambisi. Benarkah? Bagus sekali. Aku akan segera ke sana sekarang juga. Ternyata sosok di balik rencana itu adalah Li Wanying. Ia telah menyusun rencana licik untuk menyergap dan menghabisi Su Jingming di dalam Secret Realm. Tujuannya hanya satu, merebut senjata tingkat tinggi milik Su Jingming untuk dihadiahkan kepada kakaknya. Di kediaman keluarga Li, kakak Li Wanying yang bernama Li Xianglin melihat adiknya bersiap-siap. Xiaoying, kau mau pergi sekarang? Li Wanying tersenyum penuh rahasia. Iya kak, aku ingin mengambil kado ulang tahun spesial untukmu. Sesuatu yang sudah aku incar dan siapkan sejak lama. Mari kita perkenalkan pria ini, dia adalah Li Xianglin, kakak kandung dari Li Wanying. Li Xianglin tertawa kecil mendengar antusiasme adiknya. Oh, kalau begitu kau membuatku semakin penasaran. Cerita kemudian berpindah ke dalam Secret Realm yang mencekam. Terlihat Su Jingming baru saja menumbangkan beberapa monster yang menghalangi jalannya. Namun langkah Su Jingming tiba-tiba terhenti. Ia menyadari ada hawa keberadaan yang membuntutinya sejak tadi. Su Jingming pun berseru dengan tenang namun dingin, "Sudah cukup lama kalian mengikutiku. Kenapa masih bersembunyi? Keluarlah." Seorang pria tua yang dipanggil Paman Li keluar sambil tertawa meremehkan. Hehe, memang tidak salah kau dijuluki jenius dari Universitas Modu. Padahal kau baru level 3 top tier. Tapi persepsimu sudah setajam ini. Su Jingming menatap mereka dengan datar. Aku tidak mengenal kalian. Apa alasan kalian membuntutiku? Tiba-tiba Li Wanying muncul dari balik bayangan dan menyahut. Kalau kau tidak kenal mereka, setidaknya kau pasti mengenalku kan? Mata Su Jingming menyipit, ia langsung mengerti situasinya. Li Wanying, jadi tujuan kalian adalah merampas tombak S-Rank Flowing Cloud Golden Edge milikku. Li Wanying tertawa sinis. Bukan hanya tombak itu, nyawamu pun akan aku ambil di sini. Ia memandang Su Jingming dari atas ke bawah lalu melanjutkan, wajahmu sebenarnya lumayan juga. Kalau saja kau tidak melawanku, mungkin aku bisa menjadikanmu pemimpin di haremku dan kita bisa bersenang-senang setiap hari. Su Jingming menanggapi dengan nada sarkas. Jadi kau sama sekali tidak berniat membiarkanku hidup? Kejam sekali. Li Wanying membentak dengan angkuh. Di hadapan orang kuat sepertiku, orang lemah sepertimu tidak punya hak untuk bicara. Cepat berlutut dan memohon maaf padaku. Aku mungkin akan memberimu kematian yang instan. Jika tidak, kau akan merasakan siksaan yang jauh lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Tanpa banyak bicara, atmosfer di sekitar Su Jingming mendadak berubah. Listrik statis mulai menari-nari di sekujur tubuhnya saat ia melakukan transformasi. Su Jingming berkata dengan suara berat yang mengintimidasi. Orang lemah tidak punya hak bicara di depan yang kuat. Aku sangat setuju dengan ucapanmu itu. Tapi sepertinya kalian belum menyelidiki identitasku dengan cukup teliti. Ayo kita buktikan siapa sebenarnya yang berada di posisi yang lebih kuat di antara kita. Li Wanying tersentak, wajahnya menunjukkan kebingungan. Ah, apa yang terjadi? Kenapa tekanannya berbeda? Su Jingming menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Kalian berniat membunuhku hanya dengan mengandalkan 2 orang level 4 mid tier dan 2 orang level 4 low tier. Jangan bercanda. Ayo, aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Majulah sekaligus. Melihat situasi yang berbalik menekan, Paman Li berteriak panik. Ada yang tidak beres, cepat serang dia sekarang juga. Mereka semua menyerbu serentak, namun Su Jingming hanya mengangkat tangannya dengan tenang. Kekuatan petir yang dahsyat terkumpul di telapak tangannya.
Rasakan ini, Divine Thunder. Duar. Kilatan petir ungu raksasa menyambar dengan kecepatan cahaya, menghantam mereka semua tanpa ampun. Tubuh para pengawal itu terhempas dan jatuh menghantam tanah. Dalam sekejap, nyawa mereka melayang akibat serangan petir yang luar biasa dahsyat tersebut. Li Wanying membeku, jantungnya berdegup kencang karena ketakutan yang luar biasa. Paman Li dan yang lainnya, mereka mati dalam sekejap. Lari, aku harus segera pergi dari tempat terkutuk ini. Namun dalam kepanikannya, Li Wanying tersandung bebatuan dan jatuh tersungkur di tanah. Su Jingming berjalan perlahan mendekatinya. Suaranya terdengar seperti malaikat maut. Sekarang giliranmu. Li Wanying gemetar hebat, suaranya terbata-bata. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kekuatanmu begitu mengerikan? Su Jingming menjawab dingin. Aku hanya Su Jingming, mahasiswa dari Universitas Modu. Bukankah tadi kalian begitu bersemangat ingin membunuhku dan merampas hartaku? Li Wanying menangis histeris. Aku mengaku salah. Ampuni aku. Tolong lepaskan aku. Aku akan memberimu uang 10 miliar. Aku jamin kau bisa keluar dari sini dengan aman. Ia bahkan mencoba menggoda dengan putus asa. Aku juga akan melayanimu. Aku janji pelayananku tidak akan kalah dari kedua wanita yang bersamamu tadi. Su Jingming menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam. Mereka berdua sangat istimewa, tidak sudi dibandingkan dengan tubuhmu yang sudah rusak parah karena nafsu dan obat-obatan. Lagi pula aku sangat menjaga kebersihan. Bagiku kau itu terlalu kotor dan menjijikkan. Mendengar penghinaan itu, wajah Li Wanying berubah menjadi penuh kebencian. Bajingan, beraninya kau menghinaku, jangan sampai kau membiarkanku pulang dengan selamat. Jika aku sampai lolos, akan kubantai seluruh keluargamu, dan kau sendiri akan kukuliti hidup-hidup. Kakak dan ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Su Jingming memunculkan aliran petir yang berderit di tangannya. Jangan biarkan kau pulang dengan selamat, baiklah, aku akan mengabulkan keinginan terakhirmu itu. Boom! Su Jingming melepaskan serangan petir penghancur tepat ke arah Li Wanying. Seketika itu juga Li Wanying tewas tanpa sempat berteriak. Sambil menatap jasad yang hangus itu, Su Jingming membatin. Siapa yang berniat membunuh harus siap untuk dibunuh. Jika kau sudah menanam niat membunuh, bersiaplah menerima kematianmu sendiri. Keluarga Esper biasanya memasang pelacak pada cincin ruang mereka. Jadi, aku tidak akan menyentuh barang-barang itu agar tidak meninggalkan jejak. Cerita kemudian berpindah ke kediaman mewah Li Xianglin. Tiba-tiba sistem drone Eva milik keluarga Li memberikan notifikasi darurat. Informasi digital muncul di layar. Detak jantung pengguna Smart Wristband E003 terhenti. Tanda-tanda kehidupan telah menghilang. Li Xianglin terbelalak, wajahnya memucat. Wristband nomor 003 itu milik Xiaoying, adikku. Siapa yang berani menyentuh adikku? Cepat lacak posisi Xiaoying sekarang. Aku harus tahu di mana lokasi kejadiannya. Seorang pengawal bertopi segera memeriksa data koordinat. Smart Wristband 003 sudah tidak terhubung. Lokasi terakhir yang terdeteksi berada di pinggiran zona badai petir. Li Xianglin mengepalkan tinjunya hingga bergetar. Bukankah Xiaoying pergi untuk mengambil kado ulang tahunku? Kenapa dia malah celaka di sana? Hubungi tim pengawal Xiaoying sekarang juga. Aku ingin tahu apa gunanya mereka jika hal seperti ini sampai terjadi. Pengawal bertopi itu menjawab dengan suara berat. Keempat anggota tim pengawal juga telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Smart wristband mereka semuanya sudah tidak terhubung. Li Xianglin tertegun. Paman Li dan yang lainnya juga tewas. Siapa yang mampu membantai mereka semua tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk mengirim sinyal darurat? Pengawal pribadi Li Xianglin memberikan analisanya. Kemungkinan pelakunya adalah Esper level 4 peak yang hampir menerobos ke level berikutnya. Atau bisa jadi karena tim kita terlalu meremehkan lawan. Selain itu, lawan sepertinya sangat waspada. Dia sama sekali tidak menyentuh cincin ruang milik mereka. Li Xianglin menggeram frustrasi. Kalau begitu, akan sangat sulit untuk melacak siapa pelakunya. Apa perlu hamba melaporkan hal ini kepada kepala keluarga? Tanya pengawalnya. Li Xianglin menggeleng. Tidak perlu. Ayahku sedang dalam masa meditasi selama 6 hari untuk mencapai level Grandmaster level 7. Jangan ganggu dia. Cari petunjuk lain. Periksa rute aktivitas Xiaoying belakangan ini dan cari tahu siapa saja orang yang pernah ia temui. Baik, hamba akan langsung menyelidikinya sekarang. Tak lama kemudian, pengawal itu kembali dengan membawa data. Sebulan yang lalu, Nona sempat berselisih dengan keluarga Wang. Lalu setengah bulan lalu, Nona memasuki zona badai petir. Dan 2 hari yang lalu, Nona berniat membeli sebuah tombak S-Rank untuk hadiah ulang tahun Anda. Tapi barang itu sudah lebih dulu dibeli oleh orang lain. Mata Li Xianglin berkilat tajam. Tunggu, siapa nama orang yang membeli tombak itu? Pengawal itu menjelaskan detailnya.
Namanya adalah Su Jingming, mahasiswa dari Universitas Superpower Modu. Dia masuk ke Thunder Realm menggunakan S-Rank Pass. Dia adalah peraih nilai tertinggi tingkat provinsi Jiangnan tahun 2037. Memiliki superpower S-Rank, namun datanya mencatat dia baru level 3 tier. Li Xianglin langsung menyimpulkan dengan penuh amarah. Tidak perlu diselidiki lagi, pasti orang ini pelakunya. Tadi Xiaoying bilang padaku, ingin mengambil kado ulang tahun, dan sasarannya pasti tombak milik orang ini. Pengawal itu tampak ragu. Tuan muda, masalah ini melibatkan esper berbakat kelas S-Rank. Mungkin akan menjadi urusan yang merepotkan bagi keluarga kita. Li Xianglin berteriak murka. Sama sekali tidak merepotkan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Memangnya kenapa kalau dia seorang Awakener S-Rank? Dia sudah berani membunuh adikku, jadi dia juga harus mati. Pengawal pribadi itu ternyata bernama Paman Quan. Li Xianglin memerintah dengan tegas. Paman Quan, temani aku. Kita akan mencegatnya tepat di pintu keluar zona badai petir. Jika aku tidak mampu menghabisinya sendiri, maka kau yang harus membunuhnya untukku. Cerita kembali ke dalam Secret Realm. Su Jingming terus bergerak maju, menebas monster-monster yang menghadang, dan memanen Thunder Core dari tubuh mereka. Dalam hati Su Jingming melakukan kalkulasi. Aku sudah menghabisi 17 Thunder Beast tier 4, mengumpulkan 4.250 poin superpower dan mendapatkan 17 Thunder Core dari berbagai tingkatan. Seharusnya ini sudah lebih dari cukup. Kali ini aku akan mengerahkan segalanya untuk bisa menembus tahap Thunder Liquid Form. Saatnya pulang. Cerita lalu berpindah ke gedung Thunder Tower yang megah. Seorang resepsionis menyapa dengan sopan namun formal. Halo, selamat datang. Tolong tunjukkan pas milikmu sebelum masuk. Mari kita perkenalkan pria misterius ini. Dia adalah anggota dari sekte Tianming yang sangat ditakuti. Seorang kardinal berjuluk Blood Slayer. Ia dikirim dengan misi tunggal, menghabisi nyawa Su Jingming. Ia datang dengan penyamaran yang sangat rapi demi mencari keberadaan Su Jingming tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah memindai kartu identitas tersebut, petugas resepsionis memberikan konfirmasi. Identitas terkonfirmasi, jalur Thunder Martial Hall Shop CE Rank Pass, atas nama Sang Heng. Masa berlaku tersisa 23 jam, 59 menit, dan 58 detik. Si Rank Pass hanya bisa digunakan di dalam Thunder Secret Realm selama 24 jam. Harap pergunakan waktumu sebaik mungkin, Tuan Zhang Heng. Tenang saja, 24 jam sudah lebih dari cukup bagiku untuk menyelesaikan semua urusan berdarah ini. Ia menyeringai licik sambil membatin. Hehe, Su Jingming, si jenius S-Rank dari Universitas Modu. Ajalmu sudah sangat dekat. Cerita kemudian berpindah ke depan pintu gerbang Secret Realm yang luar biasa besar. Di sana terlihat kerumunan orang yang sedang berjaga dengan siaga, seolah-olah mereka tengah menantikan mangsa yang akan keluar dari dalam. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik penuh tanya. Sial, sebenarnya siapa mereka itu? Kenapa seharian ini mereka hanya berdiri mengawasi gerbang ini tanpa henti? Seorang pria berjubah hijau menyahut dengan suara lirih. Kecilkan suaramu. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Li. Mereka sudah memantau tempat ini sejak beberapa hari yang lalu. Sepertinya mereka sedang memburu seseorang. Siapapun yang mereka cari, kemungkinan besar orang itu akan bernasib sangat buruk hari ini. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu pun muncul. Terlihat Su Jingming melangkah keluar dengan tenang. Salah seorang pria yang berjaga segera melapor melalui alat komunikasi. Tuan muda, target sudah terlihat. Dia baru saja keluar. Su Jingming yang memiliki pendengaran tajam menangkap bisikan laporan itu, ia membatin. Tuan muda, siapa lagi sekarang? Tiba-tiba Li Xianglin muncul dengan aura penuh kemarahan dan berteriak lantang. Su Jingming, akhirnya kau menunjukkan batang hidungmu juga. Kau harus membayar hutang darah ini dengan nyawamu sendiri. Su Jingming menatapnya dengan tenang dan menganalisa dalam hati. Level 4 peak, menggunakan senjata tombak. Kelihatannya pria ini adalah Li Xianglin. Seandainya aku tahu identitasku bakal terbongkar secepat ini, cincin ruang milik adiknya tidak akan aku hancurkan. Sayang sekali, harta ratusan juta lenyap begitu saja. Li Xianglin membentak dengan mata memerah. Su Jingming, jawab aku dengan jujur. Apa benar kau yang telah membunuh adikku Li Wanying? Su Jingming menjawab dengan nada datar tanpa rasa takut sedikit pun. Bukankah kau sendiri sudah tahu jawabannya? Untuk apa engkau membuang waktu dengan bertanya lagi padaku? Orang-orang yang mendengar pengakuan itu dari kejauhan langsung heboh. Gila, apa aku tidak salah dengar? Adik Li Xianglin dibunuh oleh pemuda itu? Tapi dengan sifat Li Wanying yang sombong seperti itu, tidak aneh jika dia mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri. Kasihan juga pemuda itu.
dia pasti akan menjadi sasaran balas dendam yang mengerikan dari seluruh keluarga Li. Tubuh Li Xianglin bergetar hebat karena menahan amarah yang meluap-luap. Ternyata memang benar kau pelakunya. Jelaskan padaku kenapa kau berani membunuh adikku. Su Jingming membalas dengan tegas. Adikmu berniat membunuh dan merampas hartaku di dalam sana. Namun dia gagal dan justru kehilangan nyawanya. Apa alasan itu belum cukup bagimu? Li Xianglin berteriak dengan logika yang bengkok. Meskipun adikku punya kesalahan, kau tetap tidak punya hak untuk membunuhnya. Karena dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri tegak seluruh kekuatan keluarga Li kami. Su Jingming menghela napas, merasa pembicaraan ini sia-sia. Bicara panjang lebar untuk apa? Pada akhirnya bukankah ini hanya soal siapa yang memiliki kekuatan lebih besar? Su Jingming langsung mengaktifkan kekuatannya dan bertransformasi ke wujud tempur. Kalau begitu, coba saja kalau kau memang sanggup. Buktikan padaku, apa kau dan seluruh keluarga Li kebanggaanmu itu sanggup menyentuh helai rambutku? Orang-orang yang menonton semakin terkejut. Wah, ternyata dia adalah Su Jingming, si jenius S-Rank dari Universitas Modu yang legendaris itu. Masih mahasiswa tahun pertama, umur baru 19 tahun, tapi sudah mencapai level 3 high tier. Benar-benar luar biasa. Tapi sayang sekali, apakah jenius muda berbakat seperti dia harus berakhir mati di tempat ini? Li Xianglin tidak mau kalah, ia juga bertransformasi ke wujud monsternya yang mengerikan. Li Xianglin mengejek, arogan, kau hanyalah level 3 high tier yang lemah di mataku. Untuk menghabisimu aku sendiri saja sudah lebih dari cukup. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Mereka berdua langsung melesat dan saling menyerang dengan brutal. Dentuman kekuatan yang dilancarkan Su Jingming membuat Li Xianglin tersentak kaget. Kau itu hanya esper tipe lightning. Beraninya kau beradu kekuatan fisik secara langsung denganku? Mampus kau! Tombak mereka berbenturan dengan sangat keras. Namun serangan Su Jingming terasa jauh lebih unggul dan berat. Hantaman itu membuat Li Xianglin terlempar jauh ke belakang. Li Xianglin terbanting ke tanah dengan suara dentuman yang sangat keras. Ia berusaha bangkit dengan susah payah sambil membatin kebingungan. Mana mungkin? Kenapa kekuatan fisiknya bisa jauh lebih kuat dariku? Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku adalah esper level 4 peak tipe enhancement. Tapi kenapa kekuatanku justru berada di bawah pengguna tipe lightning? Su Jingming tidak memberi napas, ia kembali mengumpulkan energi petir di tangannya. Kalau dalam situasi biasa, aku mungkin tertarik untuk bertarung lebih lama denganmu. Tapi sekarang, aku hanya ingin urusan ini cepat selesai. Su Jingming langsung melepaskan teknik andalannya, Divine Thunder Technique. Seketika, serangan petir ungu yang dahsyat menyambar tubuh Li Xianglin dengan telak. Jeritan kesakitan pecah di udara. Tidak mungkin. Kalau serangan ini diteruskan, aku pasti akan mati di sini. Li Xianglin kembali ke wujud aslinya dalam kondisi babak belur. Ia terbaring lemah dan menatap ke arah Paman Quan, memberikan isyarat meminta bantuan darurat. Tiba-tiba Paman Quan melompat dengan kecepatan tinggi dan melancarkan serangan kejutan menggunakan kemampuan api yang membara. Su Jingming menyadari serangan dari arah samping dan segera berbalik menatapnya dengan tajam. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu berseru panik. Itu adalah kepala pelayan keluarga Li Quan. Dia adalah ahli level 5 peak. Kali ini Su Jingming benar-benar tamat. Tidak mungkin dia bisa melawan level 5 peak. Akan tetapi secara mengejutkan Su Jingming justru tetap melancarkan serangan petirnya kembali ke arah Li Xianglin yang sudah sekarat. Serangan dahsyat itu membuat Li Xianglin mati seketika. Li Quan yang melihat tuan mudanya tewas seketika berbalik dan berteriak histeris. Tuan muda! Orang-orang di sekitar ternganga, tidak percaya dengan keberanian dan kekuatan Su Jingming. Mereka berkata dengan nada gemetar, hanya butuh 2 kali Divine Thunder untuk membunuh level 4 peak. Serangannya benar-benar sangat mengerikan. Kekuatan superpower S-Rank memang sangat menakutkan. Tapi tunggu, bagaimana bisa dia menahan serangan api dari Li Quan tadi? Ternyata Su Jingming menyerang Li Xianglin sambil mengaktifkan sistem perlindungan pada dirinya sendiri untuk meredam serangan api dari Li Quan. Su Jingming membatin dalam hati, pada akhirnya aku terpaksa menggunakan kartu as pemberian guruku lebih awal. Li Quan menatap dengan mata melotot. Apa itu Guardian Bracelet hasil temuan dari reruntuhan kuno? Sepertinya situasi ini sudah di luar kendaliku. Aku harus segera melapor pada kepala keluarga. Li Quan langsung mengirimkan laporan darurat kepada Tuan Besar Li, ayah dari Li Xianglin. Li Quan melapor dengan suara bergetar. Tuan Besar mohon maaf, Tuan Muda telah dibunuh di pintu masuk zona badai petir. Selain itu, Nona Muda juga telah tiada. Tuan Besar Li yang sedang berada di kediamannya menerima kabar tersebut. Tiba-tiba amarahnya meledak hingga ia melesat menghancurkan atap rumahnya sendiri. Ia bergegas menuju lokasi kejadian dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatannya sangat luar biasa, setiap lompatannya mampu menempuh jarak yang sangat jauh.
Shaolin, putraku. Su Jingming tersentak kaget ketika merasakan kehadiran seseorang yang bergerak sangat cepat dan mendarat dengan getaran yang dahsyat di depannya. Bocah bajingan dari Universitas Modu. Berani-beraninya kau menghabisi nyawa putri dan putraku sekaligus. Kau benar-benar keterlaluan. Perbuatanmu ini tidak akan pernah bisa dimaafkan. Li Quan mendekat dengan gemetar. Tuan besar. Ayah Li Xianglin menoleh dan meluapkan amarahnya pada Li Quan. Sampah, menjaga satu orang saja kau tidak becus. Apa gunanya kau tetap hidup jika tidak bisa melindungi putraku? Tanpa ampun, kepala keluarga Li itu menyerang Li Quan. Ia menarik tubuh Li Quan dan mencengkeram lehernya dengan sangat kuat. Dalam sekejap, energi Li Quan tersedot habis hingga tubuhnya menjadi kering dan mati mengenaskan. Kepala keluarga Li yang haus darah itu menatap Su Jingming dengan tatapan beringas. Selanjutnya, giliranmu untuk menyusul mereka. Su Jingming bersiap dengan waspada, menyadari bahwa lawan di depannya berada di level yang jauh berbeda. Namun secara tiba-tiba, sekelompok orang datang dan berdiri melindungi Su Jingming. Mari kita perkenalkan pria berbaju coklat yang memimpin di depan. Dia adalah kepala cabang Thunder Secret Realm, bernama Wang Gu. Wang Gu berseru dengan tegas, Li Changhai, apa yang sedang kau coba lakukan di wilayahku? Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu kembali gempar. Kepala cabang Wang sudah datang. Dia adalah satu-satunya Grandmaster level 7 di Thunder Secret Realm ini. Instruktur Wu Chuang juga ada di sana. Lihat, semua kekuatan elit dari Thunder Martial Hall berkumpul untuk melindungi Su Jingming. Sepertinya Thunder Martial Hall benar-benar akan membela Su Jingming habis-habisan. Di dalam hatinya, Li Changhai menggeram penuh dendam. Brengsek, sepertinya hari ini aku tidak akan bisa membunuh bocah itu dengan adanya gangguan dari mereka. Akhirnya Li Changhai menahan diri dan memberi hormat dengan terpaksa. Kepala cabang Wang, Pak Wu kemudian mendekati Su Jingming dan berkata menenangkan, Su Jingming, kau tenang saja. Selama ada kepala cabang Wang di sini, Li Changhai tidak akan berani berbuat macam-macam kepadamu. Su Jingming mengangguk hormat. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Wu. Wang Gu menoleh ke arah Su Jingming dan memuji. Su Jingming, aku sudah banyak mendengar soal kehebatanmu dari Instruktur Wu dan setelah melihat dengan mataku sendiri, kau memang pemuda yang luar biasa. Su Jingming menjawab rendah hati, Ketua Wang terlalu berlebihan dalam memujiku. Namun, di tengah suasana yang mulai mereda, dari kejauhan seorang pria misterius sedang mengawasi mereka semua dengan tatapan tajam. Ternyata dia adalah utusan dari Sekte Tianming yang bertugas untuk mengeksekusi Su Jingming. Ia menyeringai dingin sambil membatin, semuanya berkumpul jadi satu di sini. Ini justru malah memudahkan pekerjaanku untuk menghabisi kalian semua sekaligus. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Su Jingming menghadapi ancaman dari Sekte Tianming yang mulai bergerak? Silakan teman-teman berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.